سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Salam sedikit, tidak sedikit. الله Sebenarnya, lingkungan itu harus pas. Harus betul-betul banget. Iya betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
buat lupa. Ada tentunya sebenarnya. Ini pen silakan tulis PR Yang mana itu? itu minggu lalu ini PR itu Yang hari soalnya ya soalnya jawabannya silakan tulis untuk ini ya ini ya. Masih ada salah juga ini. Di sore hari ini kita akan masuk pada kosakata dan Kosakata kalau akan tulisnya di bawah kelihatan jelas. Nah, yang pertama ada hai, hai, Chai. hai, Chai. hai, Chai. hai, Chai. hai, Chai. hai, Chai. Chai. hai. Ini artinya di dalam bahasa Indonesia sayuran, sayuran atau masakan, sayuran atau masakan. Kalau kita lihat dari bentuk karakternya, ini terlihat seperti sayuran yang jenis sayuran yang bergiliran dari atas sampai di bawah. Kalau diperhatikan, ini mirip sayuran yang disusun, misalnya yang pertama ada lobak, kemudian ada sali-salinya, kemudian disusun sayuran yang lainnya. Makanya disebut di dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai sayuran, atau bisa juga diartikan sebagai masakan. Jadi kapan memiliki arti sayuran, kapan memiliki arti masakan? Ketika konteks dalam kalimatnya itu, misalnya kalau masakan diikuti oleh kata suo. Tapi ketika konteks kalimatnya membahas terkait dengan jenis-jenis sayuran, maka diberikan makna sayur. Baik, Lomba? Contoh kalimatnya, 我喜欢中国菜，我喜欢中国菜。Sama-sama, 1, 2, 3。我喜欢中国菜。 Perbaiki nadanya, 我喜欢，我喜欢我喜欢中国菜，中国菜。我喜欢中国菜。我喜欢中国菜。 Nadanya masih kurang tepat. 我喜欢，我喜欢，我喜欢我喜欢中国菜，中国菜。我喜欢中国菜。我喜欢中国菜。 Artinya kalian tahu? Ya, saya suka makanan Cina, Tiongkok ya. Tiongkok. Saya suka masakan atau makanan Tiongkok. Yang kedua ada 好吃，好吃。好吃 Sudah tahu 吃 itu apa? makan. Makan. 好 baik. Baik. 好吃。 好吃 Eh
enak. Hauci. Hao baik, shi makan, hao chi enak. Ini artinya enak. Hao chi, hao chi. Hauci. Hauci. Sama-sama hao chi, Hauci. 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 Ada yang bisa baca ini? Kan enak tau. Masya Allah. Sudah bisa baca tanpa pingin. Mama de zuo cai很好吃。Mama de zuo cai, zuo cai, zuo cai. Ini sama-sama lepas lidahnya, telurnya sama-sama ujung lidah. Z dengan C, cuman bedanya di udara, tekanan udara. Zuo cai, zuo cai, zuo cai. Satunya sedikit, satunya banyak. Zuo cai. Cai. Mama de zuo cai 很好吃。煮菜很好吃。Maksudnya di sini karena ada kepemilikan te, berarti cuaca yang di sini punyanya mama atau mama yang membuat masakan. Masakan dia mama sangat enak. Kita sudah belajar kata tingkatan kon ya. Kita sudah belajar ya atau belum? Sudah ya. Kon itu artinya sangat. Kon atau karena di dalam bahasa Mandarin itu ada beberapa tingkatan sangat. Kon yang dimaksud di sini adalah sangat yang masih level 1. Kemudian yang ketiga ada suo. Tulis. Suo. Suo. Nah, suo di sini memiliki arti melakukan, membuat, dan memasak. Jadi ada 3 artinya. Bisa memiliki, bisa bermakna melakukan sesuatu, bisa bermakna membuat sesuatu, atau memasak. Lagi-lagi tergantung pada kalimatnya. Akan dia memiliki arti membuat sesuatu atau memasak. Kalau memasak tadi, arti memasak juga diikuti sama ini, sesuatu hal yang berhubungan dengan alat-alat di dapur misalnya, juga aktivitas yang ada di dapur. Dia baru memiliki makna memasak. Contohnya, bisa juga tanpa diikuti kata cai, tapi misalnya kita ada di rumah di dapur, lalu kita menanyakan mana itu semua. Jadi makna itu di situ memasak yang ditanyakan. Tidak usah menambahkan kata hai, tapi bukan berarti tidak boleh, bisa dihilangkan, bisa dimasukkan sesuai dengan konteks kondisinya seperti apa, bagaimana juga situasi yang terjadi. Tapi ketika misalnya di luar daripada konteks yang berhubungan dengan dapur, kemudian kita hilangkan cainya, maka suara di sini bisa memiliki makna yang banyak. Melakukan apa dulu? Mio berhenti mah. Mio mau dicatat atau mau difoto? Catat. Catat. Ada Hanse yang belum pernah dipelajari? Semua sudah ya? Salah? Salah sudah sih. Suo juga suo. Suo yang baru hari ini. Maknanya ada 3.
ada perbedaannya. Ada perbedaan. Setara dengan ai. Kalau di dalam bahasa Indonesia, kalau kita di budaya Indonesia, kalau cinta dengan suka konteksnya berbeda ya. Kalau cinta hal yang mau kita miliki. Kalau suka ya kita hanya sekadar suka tapi kita tidak mau berusaha memiliki. Hanya suka bunga. I prefer berarti dengan karena kita mencintai kita mau merawat memberikan pikiran setiap hari. Tapi kalau hanya sekedar suka ya pasti sekuan tanpa ada rasa kepemilikan. Itu perbedaan penggunaannya. Konteksnya setara I dengan sekuan. Bisa juga kita ganti I di sini. Suka, I suka. I suka time. I painting. I ini我爱逛家居，我爱我喜欢mama papa. Cuman maknanya yang berbeda. Bisa diulang lagi cara bacanya sama artinya dari atas yang dari I yang depan itu, ini ya. yang atas bawahnya samping Ini. sebelah sini. Ini. Ini yang judulnya. Oh iya. Ah itu tuh. Ini mana Pak? Ya itu tadi. Yang itu judulnya ya itu. Ini. Oh, ini Shen. Shen. Kosakata. Sengci, 生气 sengci, 气气 Shen. sengse, Shen. Bukan senki ya, tapi Shen. sengse. Kosakata. Ada pertanyaan? Ini Sama kalau yang lainnya juga. yang mana Pak? Semuanya. Semuanya nama dan chai. Chai. Chai artinya sayuran atau masakan. Saya tuliskan ya. Ini artinya contoh penggunaannya juga suo yang memiliki arti memasak. Misalnya在家里妈妈正在做在厨房 di dalam rumah ibu sedang memasak di dapur. Cufang di dapur. Oke, Bapak lanjut. Iya. Lanjut. Ini wo ya. Oh, Wo, sini, kuan, Wan, wo, Wasi, kuan. Wan, Ini sudah dipelajari. Zhong, wo, zhong, wo, cai, zhong, wo, cai, wo, si, kuan, wo, si, kuan, zhong, wo, cai. Wo si, kuan, zhong, wo, cai. Jonghu, Chai. Apa? Oke. Yang kedua, hao, chu, hao, chu. Artinya enak. Hao, chu, hao, Hao Ji, mama. Ini mama. Mama. Te. Masih ingat te? Te, Bapak masih ingat te? Te kepemilikan. Partikel kepemilikan.
Betul. Artinya melakukan, membuat, memasak. Nah di kalimat ini dia memiliki arti melakukan, atau dalam bahasa sehari-harinya kita lagi apa? Ini apa? Ni su shema, ni su shema. Kamu melakukan apa? Atau apa yang kamu lakukan? Kalau bahasa tidak bakunya lagi apa? Su shema. Masuk. Ada juga bahasa kalau dalam bahasa Mandarin ini baku. Ada yang tidak bakunya dalam bahasa Mandarin. Kita bisa bilang ni kan sha, sha itu singkatan dari shenme yang biasa digunakan oleh orang Taiwan, di bahasa Taiwan. Di Taiwan tidak disebutkan shenme tapi sha. Tapi kalau di mainline yang digunakan shenme. Tapi kalau dalam bahasa gaulnya mereka di orang-orang Mandarin dia sering mengucapkan nikasha. Kalau teman-teman biasa nonton drama Cina pasti sering mendengarkan bahasa nikasha. Nah itu bahasa yang tidak baku. Jarang yang saya temui sepanjang saya nonton drama Cina, jarang saya dengarkan kamu melakukan apa itu shema. Yang paling sering mereka ucapkan di Hasha. Nah itu yang tidak baku. Ada pertanyaan? Ya, penggunaannya sama. Penggunaannya sama, cuman formal dan tidak formalnya sama. Tapi kalau untuk Kita sudah masuk di mana tentang makanan. Jadi kalau kita dimasak di rumah, kita tanyakan sama anak-anak, gimana masakan di rumah? Mama suka yang ganti saja hanya menjadi kemudian mama suka yang Assalamualaikum. Iya. Capcay itu kan makanan yang berasal dari Tiongkok ya, yang mana isinya banyak sayuran. Kenapa di Tiongkok itu capcay itu identik dengan 10 jenis sayuran, pada 10 jenis sayuran yang ada di dalam masakan itu. Karena teman-teman sebenarnya kalau saya ada gambarnya, sebuah pictogram yang mana karakter ini berasal dari sayuran-sayuran yang disusun. Nanti saya kirimkan di grup ya, ada gambarnya berasal dari sayuran-sayuran ayatnya. Maksud saya yang seperti iya, maksud saya yang kayak begininya asalnya dari mana? Makanya kalau di Tiongkok itu 10 jenis sayuran. Gambar-gambar sayuran nih tadi susun. Ya. Kalau ini di gambarnya ada Pak. Cap apa artinya? Capcay. Cap itu 10. 10. Kalau bahasa Hokkien. Oh, capcay. Oh, Cap itu bahasa capcay Hokkien. sayuran. Kalau bahasa Hokkien, Wangsa Suleman lebih ahli tentang makanan itu bahasa merahnya beliau. Maka
10 sayuran. Capcay. Capcay 10 sayuran. Sensi. Sensi. Itu kalau untuk menulis nama, bagaimana itu anunya? Kan tidak ada apa itu, menulis nama-nama, kita punya nama sendiri, ya, nama. Misalnya nama saya sama tulis apakah dalam Hansa? Ya. Sebenarnya kalau orang yang belajar bahasa Mandarin Iya. diberikan nama khusus di nama Tiongkok, nama Cina, kan nama Cinanya. Kalau mau boleh saya buatkan, tapi kalau teman-teman mau cari sendiri sesuai dengan maksud kebaikan untuk dirinya boleh. Contohnya kalau saya nama Mandarin yang nama Tiongkok yang diberikan sama lausha saya Qin Yiyue. Qin Yiyue. Qin Yiyue. Ada artinya ya? Ada Qin itu adalah artinya Qin dia marga yang identik dengan perempuan. Yiyue itu kebahagiaan. Kalau teman-teman mau buat nama Cina bisa saja bisa dibuat sendiri, tapi konsultasi sama lausha atau yang ngajar maksudnya ini maknanya apakah sudah benar dalam pemilihan Hanzenya. Pemilihan Hanzenya kalau Chinanya gampang, tapi pemilihan Hanzenya harus sesuai karena bahasa Mandarin seperti kita ketahui ada ribuan Hanze. Yang mana salah pilih maknanya nanti akan berbeda pula. Kita ambil nama Patkai ya, atau Singokong. Mana? Patkai. Lagi teman-teman. Beliau, oke, kita lanjut kalau begitu. Bapak yang pertama ini cai sayuran, Iya. kita juga memiliki arti masakan. Sayuran bisa, masakan bisa. Cai, cai. Iya. Kemudian hao shi, hao itu kan artinya hao. Enak. Hao artinya Baik, baik. atau bagus. Baik. Shi artinya Makan. makan. Iya, makan. Jadi hao shi, enak. Makan enak. Atau oke. Jadi bisa juga kalau yang minum. Halwa maksudnya enak, minumannya enak. Tapi mending pakai masker. Oh bisa ya? Kalau Halwa jadi aja ininya Pak, jadi hal yang minum arti enak juga. enak. Terakhir ada suo. Suo artinya melakukan membuat dan memasak. Ya, sampai sini Bapak ada yang kalau shi ini semiyang Iya. semiyang bagaimana? Sekarang sudah pasti Pak. Nggak bisa lah. Ini Inggris saya Pak. Inggris. Semiyang bagaimana? Jadi ibu bapak-bapak, bapak Cica yang masak di rumahnya, tanyakan sama yang memakan masakannya. Mulai dengan mengganti dan hauce ini semiyang. Misalnya, water sotai semiyang, bagaimana masakanku? Water sotai semiyang. Atau misalnya ibu atau bapak bisa menanyakan sama anaknya di rumah, Ma, water sotai
Chen. Sen Meyang Sen Meyang Kalau Ayo kalau tidak ada, saya akan membahas perbedaan dari Senmeyang dengan Senma. Memang kata-kata selanjutnya adalah Senma. Ini punya persamaan Senmeyang yang tidak bisa lihat apa perbedaan Senma dengan Senmeyang. Karena sama-sama memiliki arti bagaimana. So, melakukan sambil saya carikan slide-nya. Jadi salah satu cara mudah untuk mengingatkan itu seperti itu. Seperti ini. Asal usulnya. Apa kaitannya atau berkaitan dengan maknanya. Oh, sama yang lu ada satu kan? Saya habis ya. Kita lanjut. Ini adalah kata tanya selain daripada Shona, kemudian kita sudah belajar shade. Masih ingat shade? Siapa? Oh, shade. Shade. Kemudian apa lagi yang sudah kita pelajari? Ma. Qi berapa? Washal berapa? Kemudian question mark sudah? Nali. Question mark belum ya?
ini yang kelima. 5 dan 6. Seme dengan semeyang itu sama. Ini sama-sama memiliki makna bagaimana. Nah, bagaimana cara membedakan penggunaannya dalam sebuah kalimat? Untuk semeyang lebih mengarah pada kondisi tubuh atau kondisi cuaca. Jadi yang pertama kondisi tubuh, bagaimana kondisi tubuhnya kita dan cuaca. Kemudian seme artinya bagaimana juga. Konteks penggunaan seme di sini, misalnya cara, bagaimana caranya, bagaimana penyelesaiannya, atau bagaimana secara umum sesuatu hal kondisi tersebut. Sudah? Contoh kalimatnya tentang cara. Misalnya, 这个汉字怎么读？这个汉字怎么读？ Gimana cara bacanya hantu ini? Misalnya, gimana cara baca hanzi ini? Bagaimana cara membaca hanzi ini? Tu itu baca. Iya, ini membaca. Kalau sue, menulisnya. Menulis ya. Sie. Iya, menulis ya. Bisa dimengerti? Tunggu membaca. Kenali baik-baik karakter tunggu karena ada samanya. Saya katakan sama ya. Secara sekilas mirip ya. Bedanya di mana? Di atas garis dengan radikal. Radikal ini ya. Ini radikal. Ini radikal yang berhubungan dengan aktivitas mulut atau berbicara. Radikal. Masih ingat apa itu radikal? Radikal bukan makna yang jelek-jelek itu ya, tapi radikal dalam bahasa Mandarin. Radikal yang memiliki makna.
seperti makanan Ini ya, juga. ada Iya. Kalau beda-beda. tadi shi ada radikal mulut. Ini juga radikal berbicara. Nah teman-teman bisa lihat saya sudah mengirim yang tadi Skype. Perbedaannya ada di radikal. Kalau ini bacanya dibaca mai, mai artinya membeli. Kalau ini mai artinya menjual. Iya. Mai, 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 mai. Kalau tidak ada ini bukan radikal, ini hanya tambahan guratan. Kalau tidak ada guratan sh di atas, maka dibaca mai, mai. Nadanya yang berbeda. Mai dengan mai. Ini dibacanya tuh. Jadi ada tiga persamaannya, persamaan kemiripan hansanya. Ada tu, mai dengan mai. Tu, mai, mai. Kalau mai nada tiga artinya membeli. Kalau mai nada empat artinya menjual. Kalau mai, 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 mai artinya bisnis. Mai, bisnis. Cara mudah untuk mengingat mai dan mai. Ada kata bisnis. Digabung saja mai dengan mai. Iya. Beli jual. Jual beli. Beli menjual atau bisnis? Beli. Mai. Insyaallah. Pendek. Pendek itu. Oke, sudah. Selanjutnya contoh yang Sen. Ya. mai nada tiga membeli, mai nada empat menjual. Kalau digabung mai bisnis. Di akhir kalimat karena fungsinya sebagai kata tanya di akhir kalimat. Jadi kalau kata tanya dalam bahasa Mandarin apa, siapa, bagaimana, mengapa itu di akhir dalam pola kalimat. Syenma di bawah. Sini ya. Kalau sudah ada itu rasa tidak ada, ma tidak ada. Kalau sudah ada seperti itu, syenma, Partikel ma, partikel ma. mayor. Tidak ada. Itu yang
Tian, Tian, Ah, Qi, Tian, artinya hari, hari Minggu. hari, cuaca. Oh, iya. Tian, Tian. Qi itu Oh, cuaca. masalah. Tian dengan Qi, Qi-nya yang bukan Qi. Qi-nya bukan Qi. Makanya kalau ini berdiri sendiri, dia memiliki makna yang berkaitan dengan udara. Kian itu kan kalau berdiri sendiri artinya hari atau langit. Siang. Maka Qi, Qi, cuaca. Tian, Si. Bagaimana cuaca hari ini? Si, Tian, Tian, Si, Tian. Qi, Tian, Tian, Qi, yang Bagaimana di belakang? Bagaimana di belakang? Sen, Hari ini, jamnya ini berapa? hari ini cuaca bagaimana? Bagaimana cuaca hari ini? Bagaimana di belakang atau di depan, Pak? Sama saja. Sembayang di belakang. Wajib di belakang ya. Di sembiang. Ya begitu ya. Sama dan yang Dengan yang di atas, mana, yang Pak? cuaca, yang hari ini. Iya, Ya. lanjutannya. Qi, Tian, Tian, Qi, sembayang. Bagaimana cuaca hari ini? Atau kabar, menanyakan kabar kesehatan. Diganti saja dengan kata Xinjiang ini menjadi ni xian cai ni de shen qi sembayang ni de shen qi sembayang shen qi itu tubuh sembayang bagaimana kondisi kesehatan kamu hari ini? Sekarang. Gitu. Bisa diulang. Gitu. 现在你的身体 SHFN 身 Siang. Tian, 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 hari, Tian, cuaca. Itu semua tanda tanya harus di belakang dia ya. Iya. Kalau do itu apa tuh? Ini membaca. Membaca. Dibaca tu. Tuh. Tuh, baca tuh. Tu. Cun. Oke, Yomeo Wajibimah. Apakah ada pertanyaan? Tian apa tadi? Tian. Ini. Siang. Yang tuh hari ini. Tian. Kalau Tian saja. Eh, Ini. kayak hari ini. Hari. Hari. Tian. Jin ini. Kali Sintian itu hari ini. Itu apa artinya itu sen de Hanse sen Medu? Di sebelah sini. Oh, Chen. Iya. Paling kiri bawah. Iya. Chen kan anu itu Bagaimana cara baca? bagaimana iya cara baca tulisan Hanse ini. Bagaimana cara membaca Hanse ini? Iya, Ya, Hanse ini. Chen. Kalau Zikir dan Zikir itu baca Zennya bagaimana? Zikir dan Zikir bahasa Zennya
Cilku. Ya. Ini kalau sebelum Bang. itu Nah, di atas. itu partikel. Nah, bahasa A. Ini seperti huruf A. Seperti huruf A. Ini seperti huruf Nah. Yang di bawah. Dia partikel. Nah, dan A. Hanselin, Cilku Hansel. Terus sampai kata ini belum ada baca. Yang Cina itu dari mana? Cerita dari Cina. Baca Iya, tubuh dibaca ini, itu dibaca itu Hanselin. Iya, Cilku Hansel. Ya. Tulisan. Apa ya? Bahasa Cina, bahasa ini apa? Kalau bahasa Jepang kan gampang ya. Kaki itu seperti bahasa Makassar itu. Lebih gampang. Iya, bahasa Jepang. Boleh belajar. Bahasa mana? Iya. Ini apa tuh? Apa bedanya ya kan? Bahasa Jepang itu katakan betul ya kan? Udah Jepang ya kuat. Dan ada juga harus apa? Ya kan sama katakan. Tadi saya membahas ini sama ibu terkait dengan fakta menariknya kata suami. Kalau seperti ini kan ini orang di atasnya orang kalau kita tambah ini menjadi besar tak di atasnya besar kita tambah garis menjadi kian langit. Maksudnya tidak ada lagi garis yang melewati batas ini, itu langit. Tapi menariknya dia melewati garis langit itu. Itu artinya suami ya. Jadi maknanya suami yang memiliki wewenang yang paling banyak di dalam rumah. Ini paling tinggi. Di atas langit masih ada suami. Kita maksud ininya ya kalau mau mudah menghafal Hanse. Jadi teman-teman kalau mau belajar Hanse mudah untuk mengingat, dikaitkan saja dengan hal-hal yang seperti tadi sayuran. Oh, dari sayuran yang disusun. Yang lainnya kayak ini tadi kita cukup menghafal ini saja ya. Ditambahkan radikal berbicara. Cara mudah menghafal mengenal maksudnya. Saya melihat ini seperti oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Bapak. Kalau itu tidak bisa ditempatkan sebelum Cina. Iya.
Cek ke Hanse ke Chen. Di depannya Di depannya Chen. di depannya Chen. Dari cerita. maksudnya berbeda. Beda. Berarti ada rumusnya. Ada rumusnya. Kalau Chen-nya kan di belakang gitu. Karena yang serno yang pertama tadi di situ dia konteksnya menanyakan serno menanyakan Bisa Bagaimana keadaan? Bagaimana sekarang? cara cara kata keterangan di sini cara apanya dulu misalkan boleh kata kerja kata keterangan kalau kita setelah objek maka makna yang ditimbulkan akan berbeda. Contohnya kita cekal Hanse sematu kita oh nggak ada predikatnya. ganti cekal kita ini cekal yang ini Hanse tuh Hanse membaca, jadi bukan cara bacanya tapi yang dimaksud di sini Hanse membaca. Paham nggak? Kalau di kalimat yang pertama tadi itu kan punya di belakang, berarti ada satu karakter yang ditunjuk, yang ditanyakan. Oke? Nah, yang kedua ini, mengapa saya mengatakan artinya berbeda? Karena Hanse membaca. Hanse membaca. Kurang sederhana ya. Yang ditanyakan Hanse membaca. Bagaimana Hanse membaca? Bukan bagaimana cara baca Hanse tersebut. Jauh ya? Benar. Hanse-nya. Hanse yang di sini. Sebenarnya ini opsional. SPOK Yes. kayaknya nggak ada. Oke. Oh. Sebelum mana? Seperti itu. Jadi kalau misalnya tadi punya di sini berarti yang ditanyakan adalah sebuah karakter Hanse, cara bacanya seperti apa, atau cara tulisnya, atau cara penyebutannya, atau cara membuatnya. Misalnya masakan ini gimana cara membuatnya? Cusia, maksud cusia ada beberapa, bukan hanya satu, tapi ada beberapa makanan atau masakan. Kalau pakai ke berarti hanya satu. Kalau cusia beberapa yang ada di sini misalnya. Kalau pakai nanti ina berarti beberapa yang ada di sana. Itu perbedaan dari cusia dengan cukup. Cusia cai, beberapa masakan yang di sini semetua, gimana cara memasaknya atau membuatnya. Kalau kita ganti, kita bawa suap ke
sudah saya sudah cari. Ya. 这些菜作者们 bagaimana masakan ini? Bagaimana masakan ini? Bagaimana sayur ini? Bintang apa? Bintang? Tapi kan kalau misalnya kalau saya baca di apa namanya, itu kalau di mana asal Anda, Nah, buah nilai cenali. Nilai cenali. nilai Iya, nilai cenali. Kalau kenapa nalinya itu di belakang, bukan laicenya di belakang nali. Seperti nali itu. artinya gimana? Iya, maksudnya kenapa itu laice itu dia bukan di belakangnya nali, ya seperti ini. Gimana kamu berasa? Nah, nali yang dimaksud di sini maksudnya gimana? Sama dengan tadi shortmer dengan shake dengan tenmeyang. Kemudian beberapa waktu yang lalu ada juga yang sempat doa saya kata chi atau tuoshao, dia ada di tengah-tengah, dia juga ada di belakang, ya seperti itu. Nah jadi di dalam konteks berbahasa Mandarin itu untuk katanya menggunakan kata tanya ada kemiripannya dengan bahasa Indonesia untuk susunan kalimatnya, susunan katanya atau kata bahasanya. Ada juga yang berbeda, ada yang diputar-putar sedikit, ada yang dibalik-balik sedikit. Kalau ini misalnya saya kasih di belakang anunya, kata Ini kerjanya, nali lah. iya, ini nali laice kayak seperti tadi, apakah ada perbedaan? Atau boleh? Atau Ada perbedaan. berarti tidak boleh Nali begitu? lah. Berarti ada rumusnya harusnya. Nali, umumnya nali berada di belakang akhir kalimat dan diikuti oleh kata pertanyaan. Semua juga sama. Tapi kenapa tadi itu tidak bisa seperti ini? Yang tadi itu yang contoh yang pertama tadi itu kenapa tidak bisa seperti ini? Tuhnya di depannya Di depan kata tanya. tidak bisa Pak, karena yang dipertanyakan adalah cara. Kalau dia dulu yang tadi ini kita bawa ke sini, Ya. maka ini tidak menanyakan cara. Hanya sekedar bagaimana Hansa membaca. Bagaimana Hansa membaca? Contoh yang lainnya juga Shenme. Shenme itu kalau dia bertanya di akhir kalimat, tapi kalau kita dibawa ke tengah kalimat, maka itu fungsinya sudah bukan lagi pertanyaan. Fungsinya bukan pertanyaan, karena bukan di akhir kalimat. Fungsinya hanya mengatakan apapun. Misalnya apapun dalam sebuah kalimat, apapun bisa saya makan. 什么都可以，什么都可以，什么都可以，apapun itu semua bisa. 什么都可以, apapun itu semua bisa. Bukan berarti 什么都可以 juga memiliki makna pertanyaan karena berada di depan. Jadi berupa konteksnya. Makanya tadi saya katakan kalau misalnya yang tadi semua kita bawa ke depan atau kita bawa di belakang, konteks yang dimiliki berbeda. Sama dengan ini kalau kita mau tukar lagi. Ni nali laitse, ni nali laitse. Nali itu kalau kita mau mengartikan
dan ketika di tengah-tengah kalimat, maka dia memiliki arti di dalam. Dia berada di dalam. Ninali laitsu. Konteksnya bukan pertanyaan. Gimana? Bisa dimengerti sedikit demi sedikit. Jadi sebenarnya untuk kata tanya dalam bahasa Mandarin, untuk peletakannya kita selesaikan apa itu kata tanyanya. Syekh syekh nalika, narka, senmeyang, question mark, serma, itu seperti apa konteksnya. Kalau di dalam bahasa Indonesia kita coba bandingkan dengan bahasa Indonesia. Siapa nama kamu? Atau di mana kamu tinggal? Di mana kamu berada? Apa yang sedang kamu lakukan? Contoh yang lainnya, bagaimana kamu bisa datang ke sini? Itu semua berada di awal. Tapi kalau kita mau putar, coba menggalikan dari kalimat tersebut dalam bahasa Indonesia, maka konteks maknanya juga akan berbeda. Bahasa Mandarin juga seperti itu. Kalau kita sudah memaknai shenme, shei, kata tanya tersebut, maka kita sudah paham cara penggunaannya. Kita sudah memaknai dengan baik. Ya. Jadi itu saja. Kalau misalnya kita putar-putar ya dalam bahasa Mandarin, ada saja maknanya yang berbeda. Oke, ada lagi? Ada lagi? Yo yo, Miki. Lupa meyo, Miki. Ayo. Ini, Roman Yosua, pilihan ini, kita mau mencoba melatih tinggi, Dengar. Tinggi. Tim mendengar. Tim. tinggi yang dengar, tinggi. Oke, jadi tugasnya adalah tulis apa yang teman-teman dengar. Nah. Ada. Bisa diulang. Tidak apa-apa, pinginnya saja. Boleh tulis pinginnya saja. Latinnya saja, latin. Pinyin. Pinyin. Yang begininya Pak. Iya, ya. Latin jadi Ya, latinnya. Latin. Slow motion. Mau di kecepatannya mau dikurangi. Iya. Slow motion. Gampang nih, gongsi pacar. Itu gampang nih. Kom. Ini ada lagi bercerita. Jadi bukan kata-kata tapi lagi bercerita. Silakan.
这是张翰老师，是我们的汉语老师。他是中国人。张老师有一个儿子，叫张浩。张老师。 Ulang. Yang tu cepat. Kalau cepat, ulang. Ini masih cepat. Laos. Mana sih? Mana ini? 这是张翰老师。 Oke. Chang Han itu nama orang. Oh, benar. Hao Laosi. Saya tuliskan nama orangnya ya. Chang Han. Ini nama Laosnya. Oh ya. Hans. 这是张翰老师，是我们的汉语老师。他是中国人。张老师有一个儿子，叫张浩。张老师和张浩来印尼已经1年了。来的时候，他们都不会说印尼语。现在张浩会说印尼语了，但是张老师还不会说。我和张浩是朋友，我常常跟他学习汉语，他也常常跟我学习印尼语。我去年还不会说汉语， Sama. 但是现在我会说汉语了。 Kalau saya yang berbicara tapi Ya. ditulis. Ya. Hao. Masih dikasih. And Hao. Ya itu lebih mudah. Didengar ya. Bisa ya, lebih bisa. Laosi. 这是张翰老师，是我们的汉语老师，他是中国人。张老师有一个儿子，叫张浩。张老师和张浩来印尼已经1年了。Cepat. Ya mungkin satu kalimat dulu baru Ya, kasih ada berapa tulis baris? dulu. Ada berapa baris itu? Ya. Satu dulu. Satu baris dulu ya. Ya. Baru tulis, baru lanjut lagi. Ya. 这是张翰老师。是我们的汉语老师，是我们的汉语。